Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mentari pagi bersinar terang, burung berkicau tiada gentir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu, kami Gasi The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian. Sangat berterima kasih Bapak dan Ibu berkenan hadir pada webinar kami hari ini. Melayani 122 klien terkemuka di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik terpilih di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu menjadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu uangmu di BPJS bisa dicairkan. Ini fakta yang jarang perusahaan tahu dan juga karyawan tahu. Telah hadir bersama saya, Lina, Roy, dan Samsi selaku narasumber, dan juga saya, Ogi, dan Feby selaku moderator.
Dan bersama kita akan kupas tuntas topik kita hari ini, yaitu uangmu di BPJS bisa dicairkan. Ini fakta yang jarang perusahaan tahu dan karyawan tahu. Sebelum penjelasan perdana saya ajukan kepada narasumber, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan terlebih dahulu penjelasan kami sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chatroom sejak bahkan saat ini. Dan pada sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas pada sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami juga mohon izin ingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, penjelasan perdana pada Lina. Halo Lina. Iya, Ogi. Baik, Lina. Lina, untuk topik webinar kita hari ini, boleh dijelaskan lembaga atau institusi apa yang bertanggung jawab dan juga menyelenggarakan dari program ini? Silakan, Lina. Oke, baik Ogi. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, untuk yang menyelenggarakan program jaminan sosial yang akan kita bawakan pada hari ini, itu salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri itu adalah lembaga hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Nah, untuk programnya sendiri, ini ada 5 program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, di mana yang pertama ini adalah JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, kemudian ada JKM atau Jaminan Kematian, kemudian ada JHT, Jaminan Hari Tua, JP itu jaminan pensiun, kemudian JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, tugas utamanya dari BPJS Ketenagakerjaan ini itu adalah mengelola iurannya, kemudian memberikan manfaatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, serta memastikan bahwa peserta yang mengikuti program-program ini itu terlindungi dari resiko ekonomi. Jadi seperti kecelakaan kerja, kemudian kematian, kehilangan pekerjaan hingga masa pensiun. Dan untuk setiap program ini, itu perusahaan wajib untuk mendaftarkan karyawannya. Ini sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 di tahun 2011 itu ada di pasal 14, di mana pada pasal 14 ini berbunyi setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat itu 6 bulan di Indonesia wajib untuk dijadikan peserta program jaminan sosial seperti itu. Baik, terima kasih Lina. Jadi Bapak dan Ibu, pemerintah sudah membentuk lembaga hukum untuk yang menyelenggarakan jaminan sosial ini dan juga bertanggung jawab atas program-program dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu terdapat 5 program, tadi dijelaskan oleh Lina, bahwa terdapat 5 program yaitu Jaminan Hari Tua atau JHT, Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Jaminan Kematian atau JKM, jaminan pensiun atau JP, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan yang dimana untuk tugas utama BPJS Ketenagakerjaan ini yaitu mengelola iuran dan juga memberi manfaat sesuai ketentuan masing-masing program. Baik, masih bersama Lina. Lina, boleh dijelaskan apa saja peraturan yang mengatur terkait program dari BPJS Ketenagakerjaan ini? Silakan Lina. Oke, untuk rujukan peraturannya sendiri itu ya Bapak dan Ibu bisa lihat di layar atau di slide yang ditampilkan. Jadi untuk masing-masing program ini memiliki peraturan pemerintah dan juga peraturan menterinya.
Jadi untuk peraturan pemerintah itu bisa dilihat di PP nomor 44 tahun 2015, PP nomor 45 tahun 2015, PP nomor 46 tahun 2015, dan yang terbaru untuk JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan ini ada di PP nomor 37 tahun 2021. Nah, dari peraturan pemerintah ini lebih menjelaskan atau lebih mengatur terkait dengan penyelenggaraan dari masing-masing program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa rujuk ke peraturan pemerintah di mana peraturan menteri, mohon maaf. Jadi untuk peraturan menteri ini lebih ke bagaimana cara klaimnya dan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk lakukan klaim dari masing-masing program seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu untuk program-program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini, untuk peraturan yang mengatur itu Bapak dan Ibu bisa merujuk kepada peraturan-peraturan yang kami tampilkan pada slide dan layar Zoom Bapak dan Ibu. Nah, dan juga untuk tata laksana ataupun petunjuk teknis Bapak dan Ibu bisa merujuk ke peraturan menteri yang kita tampilkan pada slide Zoom Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya, Lina, bisa dijelaskan untuk secara singkat apa saja perbedaan utama dari masing-masing program yang diselenggarakan tersebut. Silakan, Lina. Ya, baik, Ogi. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk perbedaan masing-masing program ini, kita bisa lihat dari tujuan dan juga manfaatnya, begitu ya. Jadi, untuk yang pertama, ini JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, tujuannya adalah untuk perlindungan atas resiko kecelakaan kerja dari penyakit akibat kerja. Kemudian untuk manfaatnya sendiri ini meliputi biaya pengobatan. Nah, biaya pengobatan ini bisa didapatkan yaitu yang pertama ada perawatan tanpa batas biaya sesuai dengan indikasi medisnya. Jadi contohnya seperti pemeriksaan dasar dan penunjang, kemudian juga ada operasi, jasa dokter, pelayanan darah dan sebagainya. Kemudian selain itu ada home care service. Nah, untuk home care service ini diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pengobatannya ke rumah sakit karena keterbatasan fisik atau kondisi geografisnya. Kemudian selanjutnya adalah santunan uang. Jadi santunan uang ini meliputi penggantian biaya transportasi. Jadi transportasi yang diganti ini ada transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara. Dan masing-masing dari penggantian biaya transportasi ini ada jumlah maksimalnya. Jadi untuk transportasi darat itu adalah 5 juta, kemudian transportasi laut itu 2 juta, dan transportasi udara itu 10 juta rupiah. Kemudian selanjutnya ada santunan cacat. Jadi kalau untuk santunan cacat ini dibagi lagi bisa dilihat dari cacat sebagian anatomis, kemudian atau cacat sebagian fungsi, atau bahkan cacat total tetap. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk JKK ini ketika karyawan atau pesertanya meninggal dunia, di sini juga didapatkan santunan kematian. Nah, untuk santunan kematian ini didapatkan 60% dikali 80 dikali dengan upah sebulannya. Jadi paling sedikit itu sebesar santunan kematian. Kemudian selain santunan kematian, ini juga didapatkan adalah biaya pemakaman. Jadi untuk biaya pemakaman ini didapatkan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada juga beasiswa. Beasiswa untuk anak peserta itu maksimal atau paling banyak ditanggung adalah 2 orang anak ketika peserta tersebut mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Kemudian selanjutnya kita beralih ke program JKM. Nah, program JKM ini atau jaminan kematian itu tujuannya adalah untuk memberikan santunan kepada ahli warisnya jika peserta tersebut meninggal dunia. Nah, untuk manfaatnya sendiri, di sini yang diterima adalah uang santunan. Nah, uang santunan atau santunan kematian ini didapatkan sebesar 20 juta rupiah. Kemudian ada juga santunan berkala yang dibayarkan sekaligus. Nah, untuk santunan berkala yang dibayarkan sekaligus ini nominalnya adalah 12 juta rupiah. Kemudian selain itu ada juga biaya pemakaman.
biaya pemakanan sebesar 10 juta rupiah. Dan juga sama seperti JKK, ketika pesertanya meninggal dunia dan klaim JKM-nya ini ada beasiswa untuk paling banyak 2 orang anak. Kemudian selanjutnya adalah JHT. Nah, jadi untuk JHT ini adalah tabungan, ya tabungan jangka panjang saat karyawan atau peserta tersebut pensiun atau PHK atau bahkan meninggal dunia. Nah, untuk manfaatnya sendiri, itu ada pencairan saldo tabungan JHT secara penuh atau sebagian. Jadi ketika pencairan saldo JHT ini ingin dicairkan secara penuh, itu bisa dilakukan ketika pekerja itu mencapai usia pensiun, kemudian berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja. Kemudian cacat total tetap dan juga meninggal dunia. Kemudian untuk pencairan saldo tabungan JHT secara sebagian itu dibagi menjadi dua persentasenya, yaitu adalah 10% dalam rangka persiapan memasuki masa pensiun. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa cairkan sejumlah 30% dari saldo JHT. Nah, untuk 30% ini adalah untuk kebutuhan atau untuk kepemilikan rumah apabila peserta memiliki masa masa kepesertaannya itu paling sedikit itu adalah 10 tahun dan hanya bisa diambil maksimal 1 kali. Kemudian selanjutnya adalah program jaminan pensiun. Jadi program jaminan pensiun ini adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta tersebut kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Nah, untuk manfaat yang diterima itu adalah uang tunai ketika peserta itu memasuki usia pensiun atau cacat total tetap atau meninggal dunia. Jadi uang tunai ini diterima setiap bulan sebagai pensiun hari tua. Kemudian juga bisa dicairkan secara bulanan untuk yang masa kepesertaannya itu adalah 15 tahun. Jadi untuk manfaat jaminan pensiun bulanan ini ada minimumnya ya Bapak dan Ibu. Jadi minimumnya adalah 390 ribuan dan manfaat maksimumnya itu adalah 4.792.000. Kemudian yang terakhir di sini ada program jaminan kehilangan pekerjaan. Sebenarnya ini kalau kita tahu gitu ya belum lama gitu ya di program ini dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tujuannya adalah eh, untuk jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuannya adalah untuk mempertahankan gitu ya derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja tersebut kehilangan pekerjaannya. Nah, manfaat apa yang diterima? Jadi manfaat yang diterima ketika mengikuti program jaminan kehilangan pekerjaan ini itu berupa manfaat uang tunai yang besarannya itu didapat sebesar 60% dari upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dan ada maksimalnya. Maksimal batas atas upahnya itu adalah 5 juta rupiah. Dan diterima paling lama 6 bulan kepada peserta. Dan manfaat ini diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja dan belum kembali bekerja, serta memiliki komitmen ataupun kemauan untuk kembali ke pasar kerja. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Lina. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Lina bahwa program BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan tujuan untuk melindungi atau menjadi perlindungan bagi pekerja yang ada di Indonesia dari perlindungan kecelakaan kerja, lalu juga ada perlindungan untuk kematian, lalu juga tabungan bagi pekerja yang mengalami PHK ataupun memasuki hari tua dan juga jaminan pensiun dan juga untuk melindungi pekerja yang terkena PHK dengan manfaat yang di masing-masing program tersebut tadi sudah disampaikan oleh Lina. Baik, berikutnya eh, kita bersama dengan narasumber selanjutnya yaitu Roy. Halo Roy. Halo, siang Logi.
Iya, siang Roy. Eh, Roy, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Lina terkait dengan program-program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin bisa dijelaskan lebih mendetail terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Dalam kondisi apa pekerja atau peserta itu dapat melakukan klaim dari JKK? Silakan Roy. Baik, Ogi. Jadi, program jaminan kecelakaan kerja adalah salah satu program perlindungan sosial yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja. Jadi, terhadap risiko kecelakaan kerja yang terjadi, yaitu saat bekerja, dalam perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Lalu, pekerja dapat mengajukan klaim JKK jika pekerja mengalami kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja seperti kecelakaan saat bekerja yang berakibat lingkungan kerja, pekerjaan beresiko, sistem K3 yang tidak optimal, kelalaian, dan lain-lain. Lalu, yang kedua ada kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan atau pulang dari tempat kerja. Kemudian ada perjalanan dinas resmi. Di sini, apabila pekerja melakukan perjalanan dinas yang dapat dibuktikan dengan surat perintah kerja atau kedinasan. Lalu yang terakhir, terkena penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan. Jadi, program jaminan kecelakaan kerja akan menjamin perlindungan finansial pekerja untuk mengurangi beban jika terjadinya kecelakaan kerja. Di sini, peran perusahaan juga diharapkan turut berperan aktif untuk membantu karyawan dalam melakukan klaim JKK tersebut. Seperti itu, Ogi. Baik, terima kasih Roy. Jadi Bapak dan Ibu, untuk program jaminan kecelakaan kerja ini merupakan perlindungan bagi pekerja atau peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan atau juga mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju tempat kerja ataupun pulang kerja. Dan juga untuk program jaminan kecelakaan kerja ini melindungi dari kecelakaan kerja ketika peserta atau pekerja melakukan perjalanan dinas resmi yang dari perusahaan. Dan juga ketika peserta atau pekerja terkena penyakit akibat kerja, itu juga dapat di-cover atau dilindungi oleh program jaminan kecelakaan kerjaan ini. Baik, masih bersama dengan Roy. Eh, Roy, jika peserta mengalami kecelakaan kerja, bagaimana cara untuk mengajukan klaim dari jaminan kecelakaan kerja ini? Apa saja syaratnya? Silakan Roy. Baik, jadi untuk mengajukan klaim JKK, pihak pekerja atau perusahaan perlu menyiapkan beberapa dokumen, yaitu seperti KTP, kartu keluarga, kartu BPJS Ketenagakerjaan, formulir laporan kecelakaan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, yaitu form 3, 3A, dan 3B, kemudian surat keterangan dari dokter atau rumah sakit, kwitansi pengobatan dan perawatan, serta dokumen-dokumen lainnya apabila diperlukan seperti kronologis kejadian kecelakaan, jika kecelakaan terjadi di tempat kerja. Nanti maka untuk kronologinya akan disiapkan oleh perusahaan dengan menerbitkan kronologis dilengkapi dengan fotokopi KTP dua saksi. Kemudian laporan kepolisian apabila kecelakaan lalu lintas. Untuk surat laporan ini dapat diurus ke polsek terdekat dengan dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu seperti KTP, KTP saksi, foto kopi eh, KTP, foto kendaraan, juga eh, s- foto untuk pekerja yang mengalami kecelakaan. Lalu yang terakhir, terkait dengan dokumen lainnya seperti surat perintah tugas jika kejadian dilakukan di luar waktu kerja atau saat perjalanan dinas, serta juga fotokopi absensi jika kasus kecelakaan terjadi pada waktu kerja. Kemudian setelah dokumen lengkap, maka pengajuan klaim dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor BPJS TK atau klaim online via aplikasi JMO atau website SIPP online perusahaan. Untuk prosedur, jika dilakukan dengan datang langsung ke kantor BPJS TK, yaitu dengan mengisi formulir dan melengkapi dokumen untuk melakukan klaim, kemudian mengambil nomor antrian. Setelah itu nanti akan dipanggilkan oleh petugas. Kemudian petugas akan melakukan verifikasi dan proses klaim oleh BPJS Tenagakerjaan. Lalu kita akan menerima tanda terima klaim. Kemudian nanti proses pencairan santunan akan dilakukan sesuai dengan jenis klaim, yaitu bentuk pembayaran pengobatan atau jika pekerja meninggal dunia akan dilakukan pencairan melalui rekening ahli waris. Jadi perlu diperhatikan juga jika terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja atau perusahaan dapat melaporkan kejadian tersebut maksimal 2 kali 24 jam ke BPJS Ketenagakerjaan
setelah terjadi kecelakaan kerja. Seperti itu, Ogi. Baik, terima kasih Roy. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mengklaim dari program jaminan kecelakaan kerja ini, peserta ataupun keluarga peserta itu dapat menyiapkan dokumen tadi yang sudah dijelaskan oleh Roy, yaitu berupa KTP, kartu keluarga, kartu BPJS Ketenagakerjaan, lalu juga dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan. Lalu ketika dokumen sudah disiapkan, Bapak dan Ibu, pekerja atau peserta dan juga keluarga peserta itu dapat melakukan klaim dengan mengunjungi kantor BPJS itu secara offline dan juga atau secara online melalui aplikasi JMO atau juga di website SIPP Online. Nah, setelah dokumen itu diverifikasi oleh pihak petugas dari BPJS Ketenagakerjaan, lalu manfaat dari jaminan kecelakaan kerja ini bisa dapat dirasakan oleh peserta. Baik, selanjutnya, Roy, bisa dijelaskan untuk program jaminan kematian atau JKM ini, siapa saja yang berhak untuk melakukan klaim dari program jaminan kematian ini? Silakan, Roy. Baik, Ogi. Jadi JKM adalah jaminan untuk peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, di mana jaminan ini dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga baik untuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Kemudian yang berhak untuk melakukan klaim JKM ini adalah ahli waris, yaitu suami atau istri, orang tua, dan juga anak yang terdaftar dalam kartu keluarga. Bapak dan Ibu, untuk program JKM ini sangat penting karena tidak hanya memberikan penghargaan terakhir kepada peserta, tetapi juga memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan dukungan di masa sulit. Jadi diharapkan perusahaan juga turut berperan aktif untuk menginformasikan dan membantu ahli waris serta keluarga terkait dengan hak-hak apa yang dapat diterima oleh pekerja yang meninggal dunia. Salah satunya adalah program JKM ini. Seperti itu, Ogi. Baik, terima kasih Roy. Jadi Bapak dan Ibu tadi dijelaskan kembali tentang jaminan kematian ini yang berhak untuk mengajukan klaim itu adalah ahli waris. Namun untuk jenis kematian yang diakui untuk klaim jaminan kematian ini merupakan kematian yang bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Lalu tadi juga ditekankan kembali oleh Roy bahwa perusahaan juga harus turut berperan aktif untuk membantu ahli waris untuk terkait hak-hak apa saja yang dapat diterima oleh ahli waris dalam program jaminan kematian ini. Baik, masih bersama Roy. Roy, jika pekerja atau peserta meninggal dunia, apa saja syarat atau langkah yang harus dilakukan oleh ahli waris untuk dapat mengklaim manfaat dari jaminan kematian ini? Silakan, Roy. Ya, baik Ogi. Jadi untuk mengklaim manfaat dari program jaminan kematian ini, ahli waris perlu menyiapkan dokumen sebagai berikut, yaitu kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP atau bukti identitas lainnya dari ahli waris, lalu kartu keluarga, akte kematian, surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang, kemudian dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan seperti buku tabungan atau buku nikah apabila ahli waris adalah suami atau istri dari pekerja. Kemudian setelah dokumen siap, maka langkah-langkah klaim dapat dilakukan dengan melakukan klaim via aplikasi JMO atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Untuk prosedur yang dapat dilakukan terkait dengan proses klaim di kantor cabang, yaitu yang pertama membawa dokumen asli dan mengisi formulir untuk pengajuan klaim jaminan kematian. Kemudian nanti dapat mengambil nomor antrian dan akan dipanggil oleh petugas untuk dilakukan verifikasi terkait dengan data klaimnya. Kemudian setelah verifikasi, maka kita akan mendapatkan tanda terima pengajuan klaim JKM. Lalu untuk santunan JKM nanti akan dicairkan melalui rekening ahli waris. Seperti itu, Ogi. Baik, terima kasih Roy. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan dokumen yang perlu disiapkan oleh ahli waris ketika akan mengklaim dari jaminan kematian ini, tadi dijelaskan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu seperti kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, lalu juga KTP dari peserta dan juga ahli waris, lalu ada kartu keluarga, akta kematian dan juga dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. Lalu ketika dokumen sudah disiapkan,
ahli waris dapat melakukan prosedur klaim ini dengan mengunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan ataupun juga klaim secara online via aplikasi JMO. Setelah nanti dokumen sudah diverifikasi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan, maka manfaat dari jaminan kematian ini akan langsung dirasakan oleh ahli waris. Baik, Roy, bisa dijelaskan eh, program selanjutnya yaitu jaminan hari tua, apa saja syarat ataupun kondisi di mana peserta dapat mengklaim program dari jaminan hari tua? Silakan, Roy. Ya. Baik, Ogi. Jadi program jaminan hari tua bertujuan memberikan perlindungan finansial bagi pekerja ataupun keluarganya bagi pekerja yang sudah mengalami kondisi sebagai berikut. Yang pertama, mencapai usia pensiun, lalu mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, lalu yang terakhir mengundurkan diri atau pemutusan hubungan kerja atau PHK. Manfaatnya nanti berupa uang tunai yang besarannya adalah sesuai dengan akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan, ditambah dengan hasil pengembangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu, Ogi. Baik, terima kasih Roy. Jadi Bapak dan Ibu, untuk jaminan hari tua ini bisa dicairkan oleh peserta ketika peserta itu mengalami salah satu kondisi yang tadi dijelaskan oleh Roy. Jadi ketika peserta itu mencapai usia pensiun ataupun mengalami cacat total tetap, ataupun peserta meninggal dunia, ataupun juga peserta mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja. Nantinya untuk jaminan hari tua ini dapat dirasakan manfaatnya oleh peserta, yaitu berupa uang tunai yang akan dirasakan oleh peserta. Baik, Bapak dan Ibu, mohon saya ingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat segera untuk mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat room. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas pada sesi hari ini, nanti dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session, yang waktunya nanti kita bisa sepakati bersama. Ya, untuk penjelasan selanjutnya bersama dengan narasumber Samsi. Halo Samsi. Halo Gi, apakah suara Ya, saya terdengar? ya terdengar Samsi. Oke, Samsi, eh, jika peserta ingin mencarikan dari manfaat program jaminan hari tua ini, apa saja syarat dan prosedurnya? Silakan Samsi. baik. Izin untuk melanjutkan penjelasan terkait program JHT ini. Jadi untuk klaim program JHT atau jaminan hari tua, Bapak Ibu perlu menyiapkan beberapa dokumen, disesuaikan sesuai dengan kondisi klaimnya. Nah, secara umum, Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen seperti kartu BPJS Ketenagakerjaannya, kemudian kartu tanda penduduk, kemudian ada NPWP jika memiliki saldo lebih dari 50 juta atau Bapak atau Ibu sebelumnya sudah melakukan klaim sebagian. Kemudian ada surat keterangan pengunduran diri jika Bapak atau Ibu resign dari perusahaan. Kemudian ada bukti PHK jika mengalami PHK. Dan untuk meninggalkan Indonesia untuk selamanya, Bapak Ibu memerlukan paspor atau surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia. Dan selanjutnya jika mengalami cacat total, bisa melampirkan dokumen surat keterangan dokter. Dan jika meninggal dunia, itu untuk klaimnya melampirkan surat keterangan kematian serta surat keterangan ahli waris. Nah, apabila Bapak Ibu ingin melakukan klaim JHT untuk keperluan membeli rumah atau properti, Bapak Ibu bisa melampirkan bukti pembayaran atau akte jual beli. Nah, setelah dokumen lengkap, selanjutnya Bapak Ibu bisa mendatangi kantor cabang atau bisa melakukan klaim secara online. Nah, jika di kantor cabang, pastikan Bapak Ibu membawa dokumen yang diperlukan, yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Kemudian bisa mengambil nomor antrian dan menunggu dipanggil oleh petugas. Dan jika pengajuan disetujui oleh BPJS, maka Bapak Ibu akan mendapatkan tanda terima pengajuan untuk klaim JHT. Dan tinggal menunggu saldo JHT masuk ke rekening. Atau Bapak Ibu bisa juga melakukan klaim via online
itu melalui website Lapak Asik atau aplikasi JMO. Nah, jika melalui online, Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi JMO atau website Lapak Asik, kemudian mengisikan data diri berupa nomor induk kependudukan, nama, kemudian nomor peserta BPJS. Kemudian Bapak Ibu bisa mengupload semua persyaratan tersebut dengan format foto atau PDF, dan Bapak Ibu bisa melakukan konfirmasi data pengajuan dengan mengklik simpan. Dan nantinya Bapak atau Ibu akan mendapatkan jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apabila Bapak Ibu ingin melakukan klaim sebagian untuk keperluan membeli rumah ataupun apartemen, Bapak Ibu bisa mendatangi kantor BPJS terdekat untuk memperoleh surat keterangan bahwa Bapak Ibu berhak untuk mengajukan klaim sebagian. Dan surat keterangan tersebut diserahkan ke pihak bank untuk nantinya diajukan permohonan kredit. Seperti itu, Ogi. Baik, terima kasih Samsi. Jadi Bapak dan Ibu tadi dijelaskan oleh Samsi tentang dokumen apa saja yang peserta butuhkan ketika mengklaim dari jaminan hari tua ini. Tadi juga disampaikan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan itu seperti KTP peserta, lalu juga kartu keluarga dari peserta, dan juga dokumen-dokumen lainnya seperti surat pemberhentian dari ketika peserta melakukan pengunduran diri atau menerima PHK dan juga surat keterangan pensiun jika peserta pensiun. Lalu ketika peserta itu meninggal dunia, surat keterangan kematian itu juga dapat dilampirkan. Nah, setelah dokumen-dokumen itu lengkap, bisa Bapak dan Ibu peserta diarahkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan secara offline untuk mengklaim dari jaminan hari tua ini, ataupun juga secara online melalui aplikasi JMO atau juga melalui website Lapak Asik. Nanti setelah dokumen itu diverifikasi oleh petugas dari BPJS Ketenagakerjaan, maka nanti saldo dari jaminan hari tua itu akan langsung dicairkan ke rekening peserta. Baik, masih bersama Samsi. Samsi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai program jaminan hari tua. Selanjutnya bisa dijelaskan untuk program jaminan pensiun atau JP, kondisi seperti apa untuk bisa melakukan klaim dari program jaminan pensiun. Silakan Samsi. Baik, jadi untuk program jaminan pensiun, ini merupakan program dari BPJS Ketenagakerjaan yang tujuannya untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja serta keluarganya, dikarenakan sudah tidak mampu untuk bekerja kembali. Nah, untuk bisa mendapatkan manfaat jaminan pensiun, Bapak atau Ibu harus memenuhi syarat dan kondisi seperti yang pertama yaitu sudah mencapai usia pensiun, di mana untuk tahun 2025 ini usia pensiun yaitu 59 tahun. Dan selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya hingga mencapai usia maksimal 65 tahun sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015. Dan kemudian kondisi yang kedua, Bapak Ibu mengalami cacat total ataupun jika meninggal dunia, nantinya untuk manfaat pensiun ini akan diteruskan kepada pasangan suami atau istri, kemudian anak ataupun orang tuanya. Seperti itu, Ogi. Baik, terima kasih Samsi. Jadi Bapak dan Ibu untuk program jaminan pensiun ini bisa dicairkan atau diterima manfaatnya oleh peserta ketika peserta itu mengalami syarat dan kondisi seperti mencapai usia pensiun dengan usia 59 tahun ataupun ketika peserta itu mengalami cacat total tetap. Dan ketika peserta meninggal dunia, nantinya manfaat dari jaminan pensiun ini akan diteruskan oleh suami atau istri dari peserta yang meninggal dunia dan juga anak ataupun orang tua dari peserta. Baik, Samsi, untuk peserta ketika sudah memasuki usia pensiun atau sudah pensiun, bagaimana untuk proses pengajuan klaim dari jaminan pensiun? Apa saja syaratnya? Silakan Samsi. Oke, untuk mengklaim manfaat jaminan pensiun ini, Bapak Ibu bisa melengkapi dokumen seperti formulir 7 atau form jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi formulir ini dapat diunduh melalui website BPJS Ketenagakerjaan
ataupun bisa didapatkan di kantor cabang BPJS terdekat. Dan kemudian dokumen selanjutnya yaitu kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan serta KTP dan kartu keluarga. Dan untuk jika tidak mampu bekerja karena cacat, ini dokumen yang diperlukan yaitu surat keterangan dari dokter. Dan untuk mengalami meninggal dunia, ini dapat dilakukan klaim oleh ahli waris dengan melengkapi formulir surat kematian dan juga surat keterangan ahli waris. Nah, adapun prosedur untuk mengklaim manfaat jaminan pensiun ini, Bapak Ibu bisa mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau bisa mengajukan klaim lewat aplikasi JMO. Jadi dengan mengisi formulir dan melengkapi dokumen pengajuan konfirmasi klaim JP, kemudian dari BPJS akan memverifikasi data dan juga dokumen yang dilampirkan tadi. Dan jika klaim itu disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan tanda terima klaim. Dan nantinya manfaat jaminan pensiun akan masuk ke rekening peserta atau ahli waris yang tercantum dalam form JP tersebut. Dan untuk waktu yang diperlukan agar saldo masuk ke rekening sekitar 15 hari kerja setelah berkas itu disetujui. Seperti itu, Ogi. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu dijelaskan kembali mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau persyaratan yang diperlukan oleh peserta ketika klaim dari jaminan pensiun ini. Di mana tadi dokumen yang perlu disiapkan adalah KTP ataupun kartu keluarga dan juga surat keterangan pensiun jika peserta memasuki usia pensiun dan surat keterangan ahli waris jika peserta meninggal dunia ataupun juga dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Lalu untuk prosedurnya setelah dokumen tadi sudah disiapkan, maka peserta dapat mengunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan ataupun juga klaim melalui online, melalui aplikasi JMO. Nanti setelah data-data dan dokumen itu diverifikasi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan, maka nantinya pembayaran dari manfaat jaminan pensiun ini akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Baik, selanjutnya Samsi, program jaminan kehilangan pekerjaan, bisa dijelaskan apa itu program dari jaminan kehilangan pekerjaan ini? Apa saja persyaratan untuk peserta bisa mengklaim dan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan ini? Silakan Samsi. Baik. Jadi untuk program JKP, jadi program ini merupakan bentuk perlindungan sosial ekonomi yang diberikan kepada pekerja penerima upah yang mengalami PHK berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu serta perjanjian kerja waktu tertentu. Namun ada juga beberapa jenis PHK yang dikecualikan seperti mengundurkan diri, kemudian cacat total, pensiun ataupun meninggal dunia itu dikecualikan dari manfaat JKP ini. Kemudian untuk syarat berikutnya untuk mengklaim JKP yaitu untuk pekerja merupakan seorang warga negara Indonesia kemudian belum mencapai usia 54 tahun. Dan juga untuk peserta ini mengikuti 4 program yaitu JKK, JKM, JHT dan juga JP yang sebelumnya didaftarkan oleh perusahaan sebelumnya. Nah, dan juga untuk peserta ini wajib memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir dan juga memiliki niat untuk bekerja kembali. Nah, untuk dapat melakukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan ini, Bapak Ibu diharuskan sudah mendaftar di aplikasi Siap Kerja. Jadi, aplikasi Siap Kerja merupakan platform yang dapat digunakan untuk melatih skill dan juga di dalam aplikasi Siap Kerja ini juga terdapat informasi mengenai lowongan pekerjaan. Jadi program JKP ini diberikan berupa bantuan uang tunai, kemudian ada informasi lowongan pekerjaan dan juga informasi untuk mengasah skill pekerjaannya seperti itu, Ogi.
Baik, terima kasih Samsi. Jadi Bapak dan Ibu, ketika peserta akan mengklaim dari jaminan kehilangan pekerjaan ini, peserta dapat mengklaim ketika mengalami PHK yang bukan karena mengundurkan diri, pensiun, atau sebab lain yang tidak ditanggung. Dan peserta dapat mengklaim dari JKP ini ketika memiliki perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dan juga perjanjian kerja waktu tertentu namun untuk PKWT peserta itu tidak boleh ketika habis kontrak. Jadi ketika peserta itu masih dalam kontrak lalu di PHK itu baru bisa mengklaim dari jaminan kehilangan pekerjaan ini. Lalu juga peserta itu juga harus sebelumnya mengikuti dari 4 program BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya yaitu JKP, JHT, JP dan JKM dan juga memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam waktu 24 bulan. Dan setelah itu peserta juga harus wajib mendaftarkan akun dan memiliki akun pada aplikasi Siap Kerja. Baik, Samsi, jika ada pekerja atau peserta yang mengalami PHK, apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana prosedur untuk klaim dari jaminan kehilangan pekerjaan ini? Silakan Samsi. Baik, Ogi. Jadi untuk bisa mendapatkan ataupun menerima manfaat dari program JKP ini, perusahaan dan juga karyawannya harus berperan aktif dikarenakan dari pihak perusahaan itu harus membuatkan laporan PHK serta melaporkannya ke dinas terkait. Nah, sedangkan untuk karyawan itu bisa mendaftar di aplikasi Siap Kerja dan menunggu hingga surat PHK-nya diberikan oleh perusahaan. Kemudian untuk melakukan klaim JKP bisa di Siap Kerja dengan melengkapi BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi dan jika data sudah divalidasi maka pekerja akan mendapatkan email. Ya, Ogi, apakah saya boleh menjawab untuk Yang pertanyaan dari menunjukkan sebulan setelah peserta. Baik, Rosda, ya, boleh dilanjutkan? Mungkin Samsi sedang mengalami kendala, mohon maaf Bapak dan Ibu. ya. Nah, untuk bisa menerima manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Samsi, perusahaan harus berperan aktif karena perusahaan ini harus membuat laporan dan melaporkan ke dinas terkait untuk pelaporan PHK-nya. Sedangkan untuk pekerja bisa melakukan pendaftaran di portal Siap Kerja dan menunggu perusahaan untuk memberikan bukti laporan PHK tersebut. Nah, untuk melakukan klaim JKP, karyawan atau pekerja ini bisa melakukan klaim di portal Siap Kerja dan melengkapi data yang diperlukan untuk klaim JKP. Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi data dan jika sudah berhasil, maka pekerja atau karyawan akan mendapatkan email yang menunjukkan status klaim JKP. Sebagai informasi tambahan mengenai JKP, pengajuan manfaat JKP ini dapat diajukan maksimal 3 bulan setelah peserta mengalami PHK. Seperti itu, Ogi. Ya, terima kasih Rosda. Jadi Bapak dan Ibu untuk dokumen terkait peserta yang akan mengklaim dari jaminan kehilangan pekerjaan ini, yaitu bisa melengkapi dokumen seperti kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, lalu juga surat PHK dari perusahaan, KTP dan kartu keluarga dari peserta, dan juga surat keterangan kerja atau bukti hubungan kerja. Nantinya peserta juga harus mendaftarkan akun melalui aplikasi Siap Kerja, dan juga untuk prosedurnya peserta dapat lapor PHK ke BPJS Ketenagakerjaan. Lalu untuk dokumen tersebut nanti akan diverifikasi oleh petugas dari BPJS Ketenagakerjaan dan nantinya ketika peserta sudah mengklaim dari jaminan kehilangan pekerjaan ini, peserta akan mendapatkan pelatihan kerja dan juga nanti manfaat dari uang tunai ataupun manfaat lainnya akan dapat dirasakan oleh peserta. Baik, Bapak dan Ibu,
Jelang saya minta Rosda untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mengingatkan kembali Bapak dan Ibu tersisa beberapa menit untuk tuliskan pertanyaan di kolom chat room. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama. Dan pertanyaan yang tidak terjawab pada sesi hari ini dengan senang hati akan kami layani pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang bisa kita sepakati bersama. Baik, Rosda bisa untuk berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips dan trik penggajian hari ini. Silakan, Rosda. Ya, terima kasih Ogi. Baik Bapak dan Ibu, sebagai penutup penting untuk dipahami bahwa program-program dari BPJS Ketenagakerjaan seperti JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP ini dirancang untuk memberikan perlindungan bagi pekerja atau karyawan. Jadi baik saat bekerja, saat menghadapi risiko kerja, maupun setelah tidak lagi bekerja. Nah, agar manfaat ini dapat dirasakan oleh pekerja, perlu dipahami bahwa hak dan kewajiban itu termasuk ke dalam syarat dan prosedur klaim yang berlaku. Nah, kelengkapan dokumen dan ketepatan data dan pemanfaatan kanal layanan digital seperti aplikasi JMO, lapak asik, dan dan aplikasi siap kerja. Dan jika menghadapi kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu jangan ragu untuk menghubungi BPJS Ketenagakerjaan melalui layanan call center 175, melalui website resmi BPJS Ketenagakerjaan, atau dapat datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga kami menekankan yaitu pentingnya peran aktif dari HR perusahaan dari Bapak dan Ibu dalam menyampaikan informasi kepada seluruh pekerja atau karyawan. Selain itu, HR juga diharapkan dapat memberikan bantuan kepada ahli waris atau keluarga pekerja sehingga jika terjadi musibah seperti kecelakaan atau kematian pekerja, agar hak-hak pekerja itu dapat diterima oleh ahli waris dari pekerja tersebut. Dan ingat, perlindungan sosial ini bukan hanya formalitas, tapi bagian dari persiapan hidup untuk keberlangsungan hidup pekerja atau karyawan dan keluarganya yang lebih aman dan sejahtera. Seperti itu, Ogi. Baik, terima kasih Rosda. Jadi Bapak dan Ibu, kami mohon izin ingatkan kembali bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Dan juga sertifikat ini eksklusif bagi yang telah bergabung pada forum Gasi Payroll and HR Connect. Bapak dan Ibu juga dapat bergabung melalui link yang kami kirim melalui kolom chat room dan juga layar Zoom Bapak dan Ibu. Lalu juga kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat menghadiri webinar kami selanjutnya yang akan kami rencanakan pada tanggal 4 Juni 2025 dengan topik terpilih yaitu hak dan kewajiban jaminan hari tua bagi pekerja dan perusahaan, jangan sampai keliru. Dan juga kami ingatkan bahwa GASI akan melaksanakan produk demo setiap hari Senin pada jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore dan juga Bapak dan Ibu dapat bergabung melalui link yang kami kirim melalui kolom chatroom dan juga layar Zoom Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga dapat menghubungi kami melalui kontak info yang tertera. Baik, Bapak dan Ibu, kita jelang sesi tanya jawab. Rekan saya Feby akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan Feby. Ya, baik. Terima kasih Ogi yang telah membawakan sesi materi kita pada webinar hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, di sini sudah ada banyak ya pertanyaan dari Bapak dan Ibu dan juga saya sudah rangkum. Jadi kita akan kita kulik bersama. Ya, saya untuk pertanyaan pertama akan membacakan dari Ibu Nikita. Pertanyaannya adalah apa saja dokumen yang diperlukan untuk melakukan klaim JKK? Silakan teman-teman. Baik, Ibu Nikita, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, dokumen apa saja yang diperlukan untuk klaim JKK? Yang pertama yaitu laporan kecelakaan tahap 1 yaitu Form 3, laporan kecelakaan tahap 2 yaitu Form 3A, laporan kecelakaan tahap 3 yaitu Form 3B, dan juga melampirkan kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan juga KTP dari karyawan, kemudian kronologis kejadian kecelakaan, dan juga
KTP dari dua saksi yang terdapat pada kejadian kecelakaan, kemudian laporan kepolisian apabila kecelakaan lalu lintas, kemudian kwitansi dari pengobatan dan perawatan, lalu surat perintah tugas atau lembur jika kejadian kecelakaan tersebut di luar dari waktu kerja, dan juga melampirkan fotokopi absensi jika kecelakaan terjadi pada saat waktu kerja, dan juga melampirkan dari buku tabungan dari karyawan. Lalu yang terakhir yaitu NPWP apabila saldo dari BPJS Ketenagakerjaan Bapak Ibu lebih dari 50 juta. Seperti itu, Febi. Ya, baik. Terima kasih Rosda untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu mengenai dokumen apa saja yang diperlukan apabila melakukan klaim JKK. Tadi sudah disebutkan terdapat beberapa dokumen. Nah, untuk informasi mengenai formulir 3, 3A dan juga 3B mengenai laporan kecelakaan tahap 1, 2, dan 3, Bapak dan Ibu bisa melakukan download pada website yang sudah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bapak dan Ibu bisa lakukan searching, lalu kemudian cari laporan kecelakaan tahap 1. Nanti langsung ditampilkan dari website BPJS Ketenagakerjaannya. Oke, selanjutnya dari Bapak Malik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengurus jaminan pensiun yang dibayarkan setiap bulan setelah umur 59 tahun. Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Bapak Malik untuk pertanyaannya. Jadi perlu diketahui gitu ya Bapak dan Ibu, untuk klaim jaminan pensiun bulanan ini peserta itu harus terdaftar minimal kepesertaannya itu adalah 15 tahun atau 180 bulan. Nah, jika sudah terdaftar kepesertaannya selama 15 tahun, maka prosedur klaimnya itu ada dua cara. Ada offline dan juga ada online. Nah, untuk cara yang offline, jadi Bapak dan Ibu bisa datang ke kantor cabang terdekat, kemudian ambil nomor antriannya khusus untuk yang klaim jaminan pensiun. Kemudian serahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan nantinya petugas itu akan lakukan verifikasi dan memberikan tanda terima. Nah, kemudian nanti setelah dilakukan verifikasi, dana pensiun akan mulai dikirim ke rekening setelah klaim tersebut disetujui. Kemudian cara yang kedua itu lewat online. Nah, untuk lewat online ini Bapak dan Ibu bisa lewat layanan Lapak Asik. Jadi bisa buka situs https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, kemudian pilih jenis klaimnya itu adalah jaminan pensiun. Kemudian isi data yang diminta dan unggah dokumennya. Kemudian nanti petugas itu akan lakukan verifikasi dan hubungi via video call untuk verifikasi tersebut. Nah, kemudian jika lolos verifikasi, maka klaim akan diproses dan pencairan akan dilakukan bulanan. Nah, dokumen apa aja yang diperlukan? Jadi dokumen yang diperlukan itu yang pertama ada kartu BPJS Ketenagakerjaan atau KPJ. Kemudian ada KTP dan kartu keluarga, kemudian buku tabungan. Nah, buku tabungan di sini yang diperlukan hanya halaman depan ya, Bapak dan Ibu. Jadi untuk nama dan juga nomor rekeningnya saja. Kemudian pas foto terbaru, kemudian surat keterangan pensiun dari perusahaan jika ada, kemudian formulir klaim JP. Nah, untuk formulir klaim JP ini ketika Bapak dan Ibu datang ke kantor cabang, nah itu di situ disediakan. Namun kalau opsi atau cara yang digunakan adalah online, Bapak dan Ibu bisa download terlebih dahulu di website BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk prosesnya berapa lama? Prosesnya itu biasanya 5 sampai 10 hari kerja setelah verifikasi selesai dan dokumen dianggap lengkap, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Lina untuk jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk melakukan klaim jaminan pensiun juga sudah dipermudah ya. Jadi tidak hanya Bapak dan Ibu mengunjungi kantor cabang, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan secara online. Nah, untuk secara online ini Bapak dan Ibu bisa mengunjungi Lapak Asik tadi BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Kemudian step berikutnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Lina. Kemudian dokumen-dokumen juga Bapak perlu perhatikan untuk melakukan klaim dari jaminan pensiun ini. Ya, baik.
untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Dita. Pertanyaannya adalah kenapa surat laporan kepolisian wajib menjadi dokumen pada saat melakukan klaim JKK? Silakan teman-teman. Ya, baik Feby. Jadi pertanyaan dari Ibu Dita terkait dengan kenapa surat laporan kepolisian menjadi dokumen wajib saat melakukan klaim JKK. Jadi untuk surat laporan kepolisian ini wajib pada klaim JKK, yaitu untuk keperluan yang pertama verifikasi kejadian kecelakaan. Jadi di sini BPJS Ketenagakerjaan perlu memastikan bahwa kejadian tersebut benar merupakan kecelakaan kerja. Jadi bukan kecelakaan biasa yang di luar tanggung jawab pekerjaan. Kecelakaan ini mencakup yang pertama ini saat bekerja di tempat kerja, lalu dalam perjalanan dinas, lalu dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya. Kemudian surat dari kepolisian ini menjadi bukti resmi yang dapat memverifikasi waktu, tempat, dan kronologi kejadian. Lalu berikutnya fungsinya yaitu menghindari klaim fiktif atau penyalahgunaan tanpa laporan resmi. Jadi sulit bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat membedakan mana kecelakaan biasa dan kecelakaan yang bersifat kecelakaan kerja. Jadi surat laporan ini membantu mencegah yang pertama itu klaim palsu, kedua rekayasa kejadian agar bisa mengakses manfaat JKK, kemudian adanya overlapping klaim dari JKK dengan asuransi lain. Lalu untuk laporan ini juga mendukung proses legal dan administratif. Jadi dokumen ini digunakan biasanya dalam proses klaim biaya pengobatan, klaim santunan cacat atau kematian akibat kecelakaan kerja, dan juga audit dari pengawasan internal BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, laporan kepolisian tidak wajib ketika kecelakaan terjadi di dalam area tempat kerja. Jadi nanti untuk surat ini tidak wajib dan hanya melampirkan surat keterangan kecelakaan kerja dari perusahaan atau dari dokter perusahaan. Seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih Roy untuk penjelasannya ya Bapak dan Ibu mengenai surat lampiran mengenai surat laporan kepolisian. Kenapa menjadi dokumen yang wajib? Tadi sudah disampaikan oleh Roy bahwa kita perlu yang ada namanya verifikasi kejadian kecelakaan untuk memastikan bahwa kecelakaan tersebut itu benar adanya. Kemudian menghindari klaim fiktif atau penyalahgunaan. Nah, di sini juga dari pihak BPJS juga perlu memastikan bahwa apakah kecelakaan ini sifatnya tidak disengaja seperti itu untuk menghindari yang namanya klaim fiktif tadi. Kemudian juga tentunya tadi yang disampaikan oleh Ray mendukung proses legal dan juga administratif. Akan dipermudah apabila dokumen yang dilampirkan lengkap gitu ya Bapak dan Ibu. Oke. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Novia Mahesa. Pertanyaannya adalah izin bertanya jika ingin mencairkan tanpa paklaring, apakah bisa, Ibu? Silakan, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Ibu Novia untuk pertanyaannya. Jadi ketika kita ingin melakukan klaim JHT, apakah bisa tanpa paklaring gitu ya? Kalau kita lihat di lapangan gitu ya Ibu Novia, secara umum itu tidak memungkinkan jika kita ingin mencairkan JHT tanpa surat paklaring dari perusahaan, terutama jika klaim JHT-nya ini kondisi kita berhenti bekerja itu karena mengundurkan diri atau bahkan PHK atau pensiun. Jadi untuk surat paklaring ini itu adalah salah satu syarat utama untuk membuktikan bahwa peserta itu sudah tidak lagi bekerja. Namun jika perusahaan tempat Bapak atau Ibu bekerja itu tutup gitu ya ataupun tidak kooperatif dalam memberikan surat paklaringnya, maka bisa menggunakan surat keterangan dari Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa peserta sudah tidak bekerja dan perusahaan itu sudah tidak beroperasi atau tidak memberikan paklaring. Nah, bagaimana caranya? Jadi untuk mendapatkan surat keterangan dari Disnaker, jadi Bapak dan Ibu bisa datangi Disnaker kota atau kabupaten setempat, tempat yang terdekat dari lokasi Ibu atau lokasi domisili Bapak dan Ibu saat ini.
kemudian bawa seluruh dokumen persyaratan. Jadi terdiri dari surat permohonan pribadi yang ditujukan kepada Kepala Disnaker setempat, kemudian KK, KTP, kemudian kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, bukti pernah bekerja minimal 1 dokumen, seperti slip gaji atau mungkin ID card lamanya, kemudian kontrak kerjanya bila ada, atau bisa juga bukti transfer gaji, email kerja, dan juga lain-lain gitu ya. Kemudian pernyataan bahwa perusahaan tidak dapat dihubungi atau menolak untuk memberikan surat paklaring. Kemudian juga surat pernyataan pengunduran diri atau PHK jika ada. Dan juga ijazah terakhir. Sebenarnya ini opsional, jadi kalau misalkan dari Disnakernya itu meminta, jadi untuk jaga-jaga di bawah saja. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika dokumennya sudah lengkap, ambil nomor antriannya dan konsultasikan ke petugas Disnaker tersebut bahwa Bapak atau Ibu ingin mengurus surat pengganti paklaring untuk proses pencairan JHT. Nanti petugas itu akan lakukan verifikasi data dan biasanya akan meminta Bapak atau Ibu menandatangani surat pernyataan. Nah, jika disetujui, surat keterangan itu akan diterbitkan dalam beberapa hari kerja, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Lina untuk penjelasannya. Ya, Ibu Novia ya, dan juga Bapak Ibu sekalian mengenai surat paklaring itu adalah yang disampaikan oleh Kalina, salah satu dokumen wajib yang perlu dilampirkan ketika kita melakukan klaim gitu ya. Nah, tadi ada opsi apabila misalnya perusahaan yang sebelumnya dia bekerja itu udah tutup gitu ya, atau tidak memberikan atau tidak kooperatif gitu. Nah, ada solusi lain yaitu kita minta surat keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker. Nah, tadi untuk dokumen-dokumennya juga sudah disampaikan apa aja yang perlu dibawa, dan nanti surat keterangan dari Disnaker inilah yang menjadi pengganti ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan klaim program BPJS Ketenagakerjaan. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Ibu Firly. Pertanyaannya adalah, siapa yang seharusnya mengurus klaim JKK apabila ada yang peserta kecelakaan kerja gitu ya, mengalami kecelakaan kerja, siapa yang melakukan atau yang mengurus klaim tersebut? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ibu Firly untuk pertanyaannya. Jadi siapa yang harus mengurus klaim jika ketika terjadi kecelakaan kerja? Jadi untuk yang bisa melakukan klaim atau mengurus klaim JKK, itu yang pertama adalah perusahaan atau pemberi kerja. Dalam hal ini adalah HR perusahaan. Nah, perusahaan ini adalah pihak utamanya ya Bapak dan Ibu. Jadi pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengurus klaim JKK-nya, terutama untuk karyawan yang mengalami kecelakaan saat bekerja, mengalami kecelakaan dalam perjalanan kerja, atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Nah, tugas perusahaan ini itu adalah melaporkan kecelakaan tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan dengan maksimal waktunya itu adalah 2 kali 24 jam setelah kejadian. Kemudian mengisi dan menyerahkan formulir laporan kecelakaan kerja F1, melampirkan dokumen pendukung seperti KTP peserta, KPJ, kronologi kejadian, dan surat keterangan dokter. Kemudian juga menyediakan informasi mengenai informasi medis dan juga dukungan administrasi yang lain. Kemudian meneruskan informasi ini ke ahli waris jika ternyata kecelakaan kerja ini menyebabkan peserta tersebut meninggal dunia. Kemudian yang kedua, selain perusahaan, yang berhak ataupun yang bisa mengurus klaim JKK itu korbannya sendiri. Nah, korban di sini bisa mengurus klaim JKK ketika pekerjanya atau korban ini masih bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi kecelakaan yang terjadi itu masih dalam kategori kecelakaan ringan gitu ya, dan pekerjanya masih bisa melapor sendiri. Jadi pekerjanya bisa langsung melapor ke HRD-nya atau langsung ke bagian BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian mengisi kronologi singkat dan juga menyerahkan dokumen pribadinya, yaitu KTP dan juga kartu BPJS Ketenagakerjaannya. Kemudian ketika karyawan atau pesertanya ini meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, ahli waris juga bisa
mengurus untuk klaim JKK-nya. Jadi ahli waris di sini bisa istri atau suami atau anak ataupun orang tua. Kemudian dokumen yang dibutuhkan gitu ya, dokumen tambahan yang dibutuhkan salah satunya ada surat kematian, kemudian juga bukti hubungan keluarga itu bisa dibuktikan dengan kartu keluarga atau akte nikah untuk suami atau istri. Kemudian KTP ahli waris dan juga nomor rekening untuk transfer santunan atas klaim JKK tersebut. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Lina untuk penjelasannya. Jadi Ibu Firly dan Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk yang mengurus ketika peserta ini mengalami kecelakaan kerja gitu ya. Yang paling pertama dan yang utama adalah perusahaan. Di mana perusahaan ini bertanggung jawab atas melakukan pengurusan klaim JKK itu sendiri. Karena pihak apalagi ketika peserta ini ingin melakukan proses pekerjaan, baik itu perjalanan maupun proses dari pekerjaan itu sendiri. Kemudian selain perusahaan juga ada pihak lain yang bisa melakukan klaim. Tadi juga dari pekerja itu sendiri atau si korban gitu ya. Apabila korbannya ini masih bisa melapor, pekerja juga bisa melakukan proses klaim tersebut. Atau apabila hingga meninggal dunia gitu ya, ahli waris bisa melakukan klaim dari JKK ini sendiri, tentunya dibantu oleh pihak utama yaitu perusahaan atau pemberi kerja. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaannya dari Ibu Oktrine Safira. Pertanyaannya adalah caranya gimana mau cairkan 30% saldonya? Silakan, teman-teman. Oke, izin menjawab terkait dengan Ibu Oktrayina. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi memang betul untuk JHT ini bisa diklaim gitu ya, sebagian 30%. Tapi untuk keperluan membeli rumah. Ini juga membeli rumah untuk rumah pertama gitu ya, bukan rumah kedua ataupun renovasi gitu. Kemudian untuk saldo JHT juga bisa dipakai untuk membayar cicilan rumah seperti itu. Kemudian di situ juga ada persyaratannya untuk klaim 30% tersebut. Nah, persyaratannya untuk masa kepesertaan iuran itu minimal 10 tahun gitu ya. Kemudian juga Bapak Ibu juga masih aktif bekerja di perusahaan. Dan untuk mengklaimnya, untuk dokumen yang dibutuhkan yaitu KTP, KK, kemudian kartu BPJS Ketenagakerjaannya, kemudian NPWP gitu ya, dan surat keterangan aktif bekerja di perusahaan, serta slip gaji, kemudian surat pengajuan pembelian rumah ataupun cicilan dari KPR ataupun bank atau developer, serta fotokopi sertifikat rumah atau akte jual beli ya dari pihak banknya gitu atau pengembang. Nah, untuk prosedur klaimnya untuk 30% ini bisa melalui website Lapak Asik ya dengan memilih jenis klaimnya yaitu klaim 30% untuk perumahan. Dan nantinya Bapak Ibu bisa mengisikan data-data yang diperlukan dan juga mengunggah dokumen di website Lapak Asik tersebut. Atau bisa juga Bapak Ibu mengajukan klaim melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat ya dengan mendatangi BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan tujuan untuk mendapatkan surat keterangan untuk memperoleh mengklaim JHT 30% tersebut. Dan jika sudah memperoleh surat keterangan dari BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu bisa mendatangi bank ke bank ke unit permohonan kredit, dan nantinya jika bank sudah menyetujui ya Bapak Ibu bisa mengajukan klaim 30% tersebut. Nah, seperti itu Feby. Ya, baik. Terima kasih Samsi untuk penjelasannya. Ya, Ibu Safira mengenai mencairkan 30% tadi juga sudah disampaikan oleh Samsi bahwa betul untuk saldo JHT ini bisa dicairkan 30% apabila kepesertaannya ini jadi ada syaratnya memenuhi kepesertaan 10 tahun.
Nah, untuk 30%-nya ini tidak berupa uang ya, Ibu, tapi dalam bentuk bantuan ketika ingin melakukan KPR gitu ya, atau pembelian rumah, yang dimana pembelian rumahnya ini rumah yang pertama. Untuk syarat dokumen dan juga caranya tadi juga sudah dijelaskan oleh Samsi. Seperti itu ya, Ibu Safira. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Dana. Pertanyaannya adalah, jika karyawan kecelakaan hingga menyebabkan meninggal dunia, untuk program yang bisa diklaim ini, apakah JKK atau JKM gitu ya? Nah, ini untuk memperjelas case ketika meninggal dalam kasus kerja gitu ya. Silakan teman-teman. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan Bapak Dana. Jadi kita bisa melihat kondisi sebelum meninggalnya. Jika meninggalnya itu karena kecelakaan kerja, maka bisa untuk mengklaim JKK. Namun apabila kematiannya itu selain akibat kematian kerja, maka klaimnya JKM. Seperti itu, Feby. Oke, baik. Sudah jelas ya, Bapak dan Ibu. Jadi ketika menyebabkan meninggal ketika dalam melakukan proses bekerja gitu ya, maka yang diklaim adalah JKK ya Ibu. Programnya adalah JKK. Namun apabila meninggalnya ini di luar dari berhubungan dengan pekerjaan, di luar dari hubungan pekerjaan, maka yang diklaim adalah JKM. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Novia lagi. Ibu Novia Maesa. Artinya di atas upah 5 juta tidak bisa mendaftarkan untuk JKP ya, Ibu. Silakan, teman-teman. Baik, Ibu Novia. Jadi tadi memang dijelaskan gitu ya, untuk mendapatkan JKP maksimal batas atas upahnya itu adalah 5 juta rupiah. Jadi apakah ketika upahnya di atas 5 juta rupiah tidak bisa mendaftar sebagai peserta di program JKP gitu? Jawabannya adalah bisa, Ibu Novia. Jadi pekerja dengan upah di atas 5 juta rupiah itu tetap bisa mengikuti program JKP ini. Tapi kembali lagi, manfaat uang tunainya hanya dihitung berdasarkan upah maksimal. Tadi maksimal batas atas upah 5 juta rupiah. Jadi untuk program JKP ini sendiri itu tidak membatasi keikutsertaan berdasarkan besar ataupun kecilnya upah. Tapi manfaat uang tunai yang diberikan kepada pekerja yang terkena PHK itu dihitung dari upah tertinggi, yaitu adalah 5 juta rupiah, meskipun gaji sebenarnya lebih besar. Jadi kalau misalkan gaji Ibu Novia 7 juta, nah untuk mendapatkan JKP ini dihitungnya upah tertingginya hanya di batas 5 juta rupiah. Itu syarat utamanya bisa mengikuti program JKP itu adalah pekerja menerima atau pekerja penerima upah. Statusnya adalah pekerja penerima upah (PPU). Dan peserta memiliki masa iur paling sedikit itu 12 bulan dalam 24 bulan. Kemudian terdaftar aktif mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM, Jaminan Kematian, dan juga Jaminan Hari Tua atau JHT. Kemudian perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Jadi selain wajib mengikuti program di BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan juga wajib mendaftarkan karyawannya atau pekerjanya itu ke BPJS Kesehatan. Nah, jika pekerja dengan gaji di atas 5 juta tetap bisa jadi pekerja atau peserta dengan upah di atas 5 juta rupiah itu tetap bisa terdaftar sebagai peserta JKP selama syarat dan ketentuan administrasi lainnya itu terpenuhi oleh peserta tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Lina untuk penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu, mengenai upah di atas 5 juta apakah bisa didaftarkan JKP-nya. Nah, apabila peserta itu iurannya atau upahnya lebih dari 5 juta, maka itu tetap bisa didaftarkan. Namun ketika peserta tersebut mengalami PHK, maka untuk manfaat yang diterima pada saat PHK tersebut itu adalah batas maksimalnya 5 juta rupiah.
Jadi syaratnya itu tidak ada ya. Jadi walaupun dia di atas 5 juta tetap bisa didaftarkan, namun untuk manfaatnya ini yang diterima maksimal 5 juta rupiah. Baik, terima kasih Lina untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Piko. Pertanyaannya adalah, apakah bisa untuk pengajuan klaim JP jika usia di bawah 59 tahun atau batas usia pensiun? Silakan, teman-teman. Baik, Feby. Jadi Bapak Piko terkait dengan untuk mengajukan klaim JP jika usia di bawah 59 tahun itu tidak bisa dilakukan karena untuk melakukan klaim JP harus memasuki usia pensiun yaitu di 59 tahun. Tapi terdapat beberapa pengecualian untuk klaim di bawah 59 tahun seperti cacat total tetap. Di sini dapat mengajukan klaim JP meskipun belum 59 tahun, tetapi dengan syarat yang pertama ini terbukti tidak mampu bekerja karena cacat permanen dan dibuktikan dengan surat keterangan medis dari dokter. Yang kedua yaitu meninggal dunia dan nanti untuk uangnya atau JHT-nya akan dikirimkan atau dicairkan melalui rekening ahli waris. Jadi untuk ahli warisnya itu seperti istri atau suami dari peserta, anak, dan juga orang tua. Seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih Roy untuk penjelasannya. Jadi Bapak Piko dan Bapak Ibu sekalian, mengenai JP bisakah diklaim ketika usia di bawah 59 tahun. Nah, secara umum itu tidak dapat dilakukan karena memang manfaat dari JP ini akan dirasakan ketika peserta sudah memasuki usia pensiun atau 59 tahun. Namun, tadi yang perlu digarisbawahi yang sudah dikatakan oleh Roy bahwa ketika peserta ini mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia, maka klaim tersebut bisa dilakukan. Namun lagi-lagi ada syaratnya yang tadi juga sudah disampaikan oleh Roy seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Arif Rahman. Pertanyaannya adalah, untuk mencarikan JHT dari beberapa pemberi kerja, apakah wajib melampirkan paklarin dari semua pemberi kerja gitu ya? Contohnya misalnya dalam setahun dia bekerjanya lebih dari 2 pemberi kerja gitu. Nah, apakah ketika ingin melakukan klaim semua, apakah paklarinnya itu diwajibkan dari tiap perusahaan atau cukup hanya paklarin dari pemberi kerja terakhir? Silakan teman-teman. Baik, Feby. Jadi Bapak Arif terkait dengan pencairan JHT semuanya atau 100%, ini hanya perlu melampirkan paklaring dari perusahaan terakhir tempat Bapak bekerja. Jadi tidak perlu melampirkan seluruh paklaring dari beberapa tempat kerja. Jadi hanya melampirkan paklaring terakhir saja. Kemudian untuk dana JHT yang dicairkan yaitu nanti bersifat akumulasi dari JHT yang sudah didaftarkan dari perusahaan sebelumnya. Jadi tetapi harus untuk penggabungannya ini harus Bapak Ibu memastikan menggunakan hanya satu NIK KTP yang sama. Lalu Bapak dan Ibu tidak memiliki satu nomor KPJ yang aktif secara bersamaan yang belum ditutup. Jadi harus dipastikan lagi Bapak dan Ibu untuk KPJ-nya ini menggunakan NIK dan juga yang aktif hanya satu KPJ. Kemudian untuk yang terakhir, pastikan Bapak dan Ibu di perusahaan terakhir sudah tidak terdaftar atau tidak aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti untuk pengklaim atau untuk melakukan klaim JHT, Bapak dan Ibu bisa melakukan klaim setelah dinonaktifkan dari perusahaan terakhir seperti itu. Feby. Oke, terima kasih Roy untuk penjelasannya. Jadi Bapak Arif dan Bapak Ibu sekalian, mengenai apabila ingin melakukan pencairan JHT, namun sebelumnya sudah bekerja di beberapa perusahaan gitu ya. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Roy, bahwa paklaring yang dilampirkan itu cukup paklaring dari pemberi kerja terakhir saja. Jadi paklaring terakhir itu sudah menjadi perwakilan dari pekerja-pekerja sebelumnya, yang artinya ketika paklaring terakhir dari pemberi kerja terakhir itu dilampirkan, maka untuk
saldo dari JHT ini bisa dicairkan seluruhnya gitu ya. Jadi tidak hanya di pemberi kerja terakhir, tapi seluruhnya bisa terwakilkan oleh paklaring terakhir. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa Bapak dan Ibu ini hanya menggunakan satu NIK atau KTP yang sama. Kemudian Bapak dan Ibu juga hanya memiliki satu KPJ. Jadi apabila Bapak dan Ibu memiliki lebih dari satu KPJ, Bapak dan Ibu sebaiknya mengurus ke KPJ tersebut untuk melakukan amalgamasi itu ya, atau penggabungan agar untuk KPJ-nya ini hanya satu yang aktif. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Yohanes Husada. Pertanyaannya adalah izin bertanya terkait dengan JKP. Apakah program ini bisa diajukan oleh pegawai yang resign dan belum bekerja lagi? Apakah benar memang membutuhkan dokumen surat keterangan PHK dari perusahaan? Apakah surat PHK ini berbeda dengan surat keterangan kerja yang diberikan oleh perusahaan? Silakan teman-teman. Baik, Bapak Yohanes. Jadi untuk pertanyaannya, apakah JKP ini bisa dicairkan oleh pekerja yang berhenti bekerja, mengundurkan diri gitu ya? Selain dan dokumennya apakah perlu untuk surat PHK-nya? Jadi perlu diluruskan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk program JKP ini itu hanya berlaku untuk pekerja yang mengalami PHK saja. Jadi bukan yang mengundurkan diri ataupun yang habis kontrak. Nah, dokumen utama yang wajib dilampirkan itu adalah surat keterangan PHK dari perusahaan, kemudian surat perjanjian bersama PHK. Ini opsional jika perusahaan itu mengeluarkan surat perjanjian bersama. Kemudian juga putusan hubungan industrial. Nah, untuk putusan hubungan industrial ini dibutuhkan ketika melalui proses hukum untuk pegawai-pegawai yang mengalami PHK. Nah, surat-surat tadi atau dokumen-dokumen tadi itu membuktikan bahwa pekerja atau peserta ini benar-benar terkena PHK, bukan akibat dari resign atau mengundurkan diri atau habis kontrak. Nah, kemudian untuk surat PHK-nya itu berbeda dengan surat keterangan kerja. Jadi surat PHK itu menjelaskan bahwa hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan itu telah berakhir karena pemutusan hubungan kerja yang biasanya digunakan untuk klaim JHT, BPJS Ketenagakerjaan, pengajuan bantuan atau kompensasi PHK, dan juga bukti untuk disnaker jika terjadi sengketa kerja. Nah, untuk surat keterangan kerja atau paklaring, ini isinya memberikan pernyataan resmi bahwa seseorang itu pernah bekerja di perusahaan tersebut. Dan surat keterangan pekerja atau paklaring ini biasanya digunakan untuk syarat klaim JHT BPJS jika berhenti bekerja, kemudian juga dokumen referensi untuk melamar pekerjaan baru, dan juga bisa digunakan sebagai bukti pengalaman kerja, seperti itu. Ya, terima kasih Lina untuk penjelasannya. Jadi Bapak Yohanes dan Bapak Ibu sekalian, mengenai program JKP ini diperuntukkan untuk apabila peserta ini terkena PHK ya Bapak dan Ibu. Jadi perlu digarisbawahi yang mengalami PHK itu yang boleh melakukan klaim atas program JKP ini. Apabila Bapak dan Ibu di luar dari PHK seperti resign gitu ya, atau mengundurkan diri, atau misalnya PKWT yang habis kontrak, itu maka tidak dapat melakukan klaim JKP ini. Nah, tadi untuk dokumennya itu juga sudah dijelaskan oleh rekan saya Lina. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Hiprawira Arditama, Bapak Hiprawira Arditama. Pertanyaannya adalah jika saat berangkat kerja atau perjalanan dinas tidak sengaja terjadi kecelakaan dan menyebabkan pihak ketiga atau orang lain terluka dan harus dirawat. Apa pihak ketiga ini ditanggung juga atau hanya berlaku untuk pekerja? Jadi ketika misalkan contoh ada kecelakaan yang menyebabkan dua pihak dari pekerja perusahaan atau dari pihak orang lain, jadi tabrakan gitu misalnya. Nah, apakah si orang lain ini yang di luar dari
peserta dari perusahaan tersebut ini juga ditanggung oleh perusahaan. Silakan teman-teman. Ya, baik Feby. Terima kasih Bapak Hiprawira terkait dengan pertanyaannya. Jadi perlu diketahui untuk perlindungan dari jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan hanya mencakup untuk pesertanya saja. Jadi untuk jaminan ini tidak berlaku untuk orang lain yang menjadi korban kecelakaan atau pihak ketiga, lalu penumpang, pejalan kaki atau pengguna jalan lain. Kemudian apabila terdapat barang orang lain yang rusak akibat kecelakaan, maka ini juga tidak ditanggung oleh jaminan kecelakaan kerja. Seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih Roy untuk penjelasannya. Jadi Bapak Aditama mengenai apabila adanya kecelakaan kerja yang tidak disengaja itu ya, kemudian melibatkan pihak ketiga atau orang lain. Apakah juga ditanggung? Tadi sudah disampaikan oleh Roy bahwa untuk orang lain itu sendiri itu tidak ditanggung oleh perusahaan. Jadi perusahaan atau dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan atau perusahaan ini hanya mengurus atau melakukan klaim manfaat itu hanya peserta itu sendiri. Jadi di luar dari itu tidak ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Baik, karena waktu sudah sudah ingin pukul 3, jadi mohon izin saya tutup untuk sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah menghadiri Gasi webinar pada hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Kan kami juga mohon maaf apabila terdapat pertanyaan yang masih belum dijawab oleh kami. Apabila Bapak dan Ibu masih ingin bertanya atau kurang puas dengan jawaban kami, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi kami dan kami akan buat sesi one-on-one session yang bisa kita sepakati bersama. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke rekan saya, Ogi. Ya, terima kasih Feby. Jadi Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagi tips dan trik penggajian hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses di website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu untuk berkenan mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, terutama untuk kami agar jadi paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar kami yang lebih baik. Karena memang kami berencana untuk menjalankan webinar Gasi berbagi pengetahuan penggajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan Gasi, silakan hubungi kami pada kontak info yang kami kirimkan pada kolom chatroom dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih kami telah berkenan hadir dan sampai ketemu di sesi Gasi webinar berikutnya. Bunga mawar harum mewangi disiram pagi oleh sang puan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan.